Halo, apa kabarnya nih kalian semua? Semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia ya, serta dilancarkan segala urusannya. Selamat datang di channel Yeni Senjaya. Semoga resep-resep yang aku berikan bisa menjadi inspirasi untuk dapur kalian. Di video kali ini, aku membuat roti tawar pandan 100% dari pandan asli. Rotinya ini tanpa telur dan sungguh wangi pandan. Sebelumnya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan lonceng di sebelahnya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Untuk bahannya, di sini tuh aku ada terigu, ragi instan, gula pasir dan susu bubuk aku satukan di sini. Endapan pandan, ini tuh endapan pandannya aku bikin sendiri. Nanti linknya aku taruh di description box. Susu cair, endapan pandan dan susu cair ini nanti akan aku timbang seberat 225 gram. Mentega dan garam. Pertama, nolkan timbangan, lalu masukkan endapan pandan dan susu cair, timbang sampai dengan 225 gram. Kemudian disisihkan. Di dalam wadah ini ada terigu, ragi instan, gula pasir dan susu bubuk. Ini aku aduk-aduk dulu. Kemudian tambahkan campuran dari susu dan endapan pandan. Uleni sampai semua terigunya itu menyerap ke dalam cairan. Lanjut, masukkan mentega dan garam. Campur dulu dengan tangan sebentar, lalu akan aku ganti menguleni dengan hand mixer. Ulenin dengan tangan atau dengan hand mixer kayak gini atau dengan mixer roti, pokoknya diulen aja sampai adonan ini menjadi kalis elastis. Kalau aku suka banget pakai hand mixer kecil kayak gini karena nanti tuh lebih gampang nyucinya dan kayak lebih praktis gitu aja guys. Sekedar tips ya dari aku, kalau kalian mau menguleninya pakai hand mixer kecil kayak gini, pastikan kalian itu menggunakan speed yang paling rendah supaya mixernya itu nggak cepet panas. Nah, kalau di tengah jalan kalian lagi mixer tapi mixernya itu kerasa panas, matikan dulu aja mixernya, tunggu 5 menit, kemudian lanjutkan lagi sampai adonannya menjadi kalis elastis. Supaya mendapatkan roti yang super empuk, bahkan empuk sampai berhari-hari, kalian itu harus memixer adonan ini sampai dengan kalis elastis. Dan untuk cara pengemasannya juga penting ya guys. Kalau roti kalian itu udah dipanggang, rotinya itu udah dingin, langsung dimasukkan ke dalam plastik tertutup, lalu diikat rapat supaya hasilnya itu lembut sampai berhari-hari. Nah, ini kelihatan banget kalau adonannya itu udah lentur, udah mulus. Sekarang mau aku tes udah kalis apa belum. Aku lumuri tangan aku itu dengan sedikit minyak supaya pas ngambil adonan kayak gini nggak lengket. Adonannya aku bentangkan panjang kayak gini. Nah, ini tuh ada membran tipisnya. Kalau dibentangkan itu nggak sobek, itu artinya udah kalis elastis. Bulatkan adonan, baunya juga aku beri minyak sedikit supaya nggak lengket. Tutup adonan dengan kain, diamkan selama 1 jam. Loyang yang aku gunakan adalah loyang roti tawar ukurannya 10x10, panjangnya itu 20 cm. Ini loyangnya itu aku poles dulu dengan minyak Carlo. Kalau kalian gak ada minyak Carlo, bisa dipoles aja tipis dengan margarin. 1 jam kemudian, ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Aku tinju kayak gini, kemudian aku ulenin sebentar supaya udara yang ada di dalam adonan bisa keluar.
Potong adonan menjadi 3 bagian. Kalau ditimbang, berat satunya itu 200 gram. Setelah dibagi 3 sama besar, bulatkan adonan. Ambil satu, kemudian ini rolling pinnya itu aku lumuri dengan minyak. Gilas adonan setipis mungkin sampai semua udara yang ada di dalam adonan ini keluar. Gulung sambil dipadatkan. Bagian akhirnya ini dicubit-cubit sampai benar-benar rapat. Untuk lebarnya adonan, tadi aku lupa bilang, untuk lebarnya itu disesuaikan dengan ukuran loyang ya. Lalu susun di dalam loyang. Lakukan hal yang sama untuk sisa adonan lainnya. Jangan lupa bagian akhirnya ini dicubit-cubit sampai rapat. Dan untuk sambungannya ini aku letakkan di paling bawah. Kenapa aku letakkan di paling bawah? Supaya nanti saat di proofing, pasti bagian sambungannya ini nggak bakalan ngebuka. Setelah selesai dibentuk, istirahatkan adonan sampai tingginya itu 1 cm di bawah loyang. Nah, aku istirahatkan sampai tingginya itu kayak gini guys, hampir penuh satu loyang kayak gini. Lalu aku oles tipis dengan susu cair. Aku tuh bikin roti tawarnya, roti tawar loyang terbuka. Jadi tutup loyangnya itu nggak aku pakai ya. Seperti ini, siap untuk dipanggang. Panggang di oven, sesuaikan dengan oven masing-masing sampai matang. Kalau aku dipanggang di oven bersuhu 170 derajat Celcius selama 45 menit, api atas bawah. Ini rotinya itu udah matang. Sekarang akan aku sisir pinggirnya dengan menggunakan spatula seperti ini. Aku tuh lebih senang kalau sisir adonan pakai spatula, karena kalau pakai pisau nanti itu malah merusak loyangnya. Keluarkan roti, angin-anginkan di atas rak kawat sampai benar-benar dingin sebelum dipotong-potong. Selagi masih panas, poles permukaan atasnya dengan menggunakan margarin supaya rotinya ini lebih shiny. Cereng-cereng! Tada! Ini dia roti tawar pandannya udah jadi. Potong-potong rotinya setelah benar-benar dingin ya, supaya rotinya itu nggak keriput. Lihat nih guys, rotinya itu kayak squishy, empuk banget. Meskipun roti ini tanpa telur, tapi roti ini empuk banget loh guys. Dan aroma pandannya itu loh, wangi banget. Kalian lihat ya saat aku sobek kayak gini. Wow, seratnya itu panjang-panjang, rotinya ini benar-benar empuk. Disajikan untuk sarapan enak banget loh, tinggal dipadu-padakan dengan selai kesukaan kalian. Kalian harus coba ya. Resep ini tuh bener-bener recommended, bikinnya itu gampang dan udah pasti anti gagal. Thank you ya buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai.